Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hernita dari kelompok 8 mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan sesi 0199 yang akan mempresentasikan pemikiran klasik dan pemikiran baru tentang pendidikan. Bersama teman saya yaitu Fitriani. Masih mengertinya kok. Yang pertama yaitu pemikiran klasik tentang pendidikan. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Selanjutnya, terdapat beberapa gagasan yang lebih bersifat satu gerakan dalam pendidikan yang pengaruhnya masih terasa sampai kini, yakni gerakan-gerakan pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Beberapa pemikiran atau aliran klasik tentang pendidikan, yaitu yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Aliran empirisme dipandang berat oleh masyarakat, yaitu sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Selanjutnya yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari pendapat Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh Schopenhauer yang berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Pada aliran konvergensi ini diperintis oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Selanjutnya, materi tentang pemikiran baru tentang pendidikan yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Fitriani. Pada Fitriani dipersilahkan. Mohon maaf untuk Fitriani untuk menghidupkan mic-nya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi tentang pemikiran baru tentang pendidikan. Pemikiran baru dalam pendidikan pada umumnya termasuk yang kedua,
yakni upaya peningkatan mutu pendidikan hanya dalam satu atau beberapa komponen, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengerjaan proyek. Beberapa pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain Fr. Finger 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimatkunde pengajaran alam sekitar. Beberapa prinsip gerakan Heimatkunde adalah dengan pengajaran alam sekitar. Itu guru dapat meragakan secara langsung. Yang B, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif atau giat tidak hanya duduk dengan cara catat saja. Yang C, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas, yaitu suatu bentuk pengajaran dengan ciri-ciri dalam garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama, suatu pengajaran yang tidak mengenai pembagian mata pelajaran dalam daftar pengajaran. Yang kedua, suatu pengajaran yang menarik minat, karena segala sesuatu dipusatkan atas suatu bahan pengajaran. Yang ketiga, suatu pengajaran yang memungkinkan segala bahan pengajaran itu berhubungan satu sama lain, seerat-eratnya secara teratur. Yang D, pengajaran alam sekitar, memberi kepada anak bahan persepsi intelektual yang kukuh dan tidak verbalistis. Yang dimaksud dengan persepsi intelektual ialah segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelek anak harus dapat luluh menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Yang E, pengajaran alam sekitar, memberikan persepsi emosional, karena alam sekitar mempunyai ikatan emosional dengan anak. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovide Minat de Crowley 1871 sampai 1932 dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Dari penelitian secara tekun, de Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yang merupakan dua hal yang khas dari de Crowley, yaitu yang A, metode global atau keseluruhan. Dari hasil yang didapat dari observasi dan tes, dapatlah ia menetapkan bahwa anak-anak mengamati dan mengingat secara global atau keseluruhan. Yang B, sentre internet atau pusat-pusat minat. Dari penyelidikan psikologi, ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan atau sewajarnya. Pengajaran harus disesuaikan dengan minat spontan tersebut, sebab apabila tidak, yaitu misalnya minat yang ditimbulkan oleh guru, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya. Anak mempunyai minat-minat spontan terhadap diri sendiri dan minat spontan terhadap diri sendiri itu dapat kita bedakan menjadi yang pertama, dorongan mempertahankan diri. Yang kedua, dorongan mencari makan dan minum. Yang ketiga, dorongan memelihara diri atau sedangkan minat terhadap masyarakat atau biososial ialah dorongan sibuk bermain-main. Yang kedua, dorongan meniru orang lain. Yang ketiga, sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius 1592 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan atau keterampilan atau kerja tangan. Dengan kata lain, sekolah berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yaitu yang pertama, tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Yang kedua, tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan jabatan. Yang ketiga, dalam menunaikan kedua tugas tersebut, haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya, agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut membantu mempertinggi dan menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara. Berdasarkan hak itu, maka menurut G.
Tersinteiner tujuan sekolah adalah yang pertama, menambahkan pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain dan yang didapat dari pengalaman sendiri. Yang kedua, agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Yang ketiga, agar anak dapat memelihara pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Yang keempat, pengajaran proyek. Dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran-pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey 1859 sampai 1952. Perlu dikemukakan bahwa Dewey merupakan peletak dasar dari falsafah pragmatisme proyek yang ditentukan oleh anak, mendorongnya mencari jalan pemecah bila ia memenuhi kesukaran. Proyek itulah yang menyebabkan mata pelajaran itu tidak terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Yang kelima, homeschooling. Homeschooling sendiri adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Tak ada sebuah definisi tunggal mengenai homeschooling. Selain homeschooling, ada istilah home education atau home-based learning yang digunakan untuk maksud yang kurang lebih sama. Yang keenam, sekolah alam. Sekolah alam adalah sebuah sekolah di Indonesia yang beberapa kota memiliki sekolah alam dengan nama sendiri. Salah satu yang terkenal adalah Sekolah Alam Indonesia dari Jakarta. Yang ketujuh, pendidikan berasrama atau boarding school. Boarding school terdiri dari dua kata, yaitu boarding dan school. Boarding berarti asrama dan school berarti sekolah. Boarding school adalah sistem sekolah berasrama, di mana peserta didik dan juga para guru dapat pengelolaan sekolah tinggal di asrama yang berada di lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Boarding school atau sekolah berasrama, para murid mengikuti pendidikan reguler dari pagi hingga siang di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama atau pendidikan nilai-nilai khusus di malam hari. Boarding school adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu dengan lembaga tersebut. Boarding school mengkombinasikan tempat di rumah, dipindahkan ke institusi sekolah, di mana di sekolah tersebut disediakan berbagai fasilitas tempat tinggal, ruang tidur, ruang tamu, ruang belajar, dan tempat olahraga. Materi yang ketiga atau yang C, implikasi pemikiran dan klasik dan pemikiran baru dalam pendidikan. Yang pertama, implikasi pemikiran klasik dalam pendidikan Indonesia. Aliran-aliran pendidikan yang klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan. Utamanya persekolahan dari penguasa penjajahan Belanda dan disusul kemudian oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Seperti diketahui, sistem persekolahan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sebelum masa itu, pendidikan di Indonesia terutama oleh keluarga dan masyarakat, atau kelompok belajar, atau padepokan, lembaga keagamaan, atau pesantren, dan lain-lain. Yang kedua, implikasi pemikiran baru dalam pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar-dasar pemikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebagai contoh yang telah dikemukakan pada setiap paparan tentang gerakan itu, untuk Indonesia seperti muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama multidisiplin dalam menghadapi masalah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.